Selamat pagi kawan-kawan semua, kita akan mulai bercerita tentang kesuksesan perkebunan teh di Jawa Barat. Bermula dari kebun percobaan di Kebun Raya Bogor pada tahun 1824, lalu mulai mengarah ke daerah Sukabumi dan sekitarnya. Lalu pada tahun 1844, penanaman teh di Jawa Barat mulai membesar dan masif. Dan kali ini kita akan berjalan-jalan ke pabrik teh Guapara yang mulai beroperasi sejak 1908. Namun sayangnya pada tahun 2019 pabrik ini terbakar habis sehingga harus berhenti beroperasi dan dipindahkan ke kebun gede yang berada di Kabupaten Cianjur. Sedangkan perkebunan tehnya tetap berjalan karena produksinya memang masih sangat produktif. Namun demikian, puing-puing sisa kebakaran pabrik itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Seperti apa penampakannya? Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Yus untuk Tukang Ulin Channel. Nah, kita kali ini lagi jalan-jalan ke perkebunan teh Guapara dan memang di sini ternyata ada sebuah pabrik teh yang sudah tidak berfungsi lagi. Nah, menurut cerita dari security yang bertugas bahwa perkebunan teh ini pabriknya memang terbakar di tahun 2019 lalu dan sekarang tidak beroperasi lagi karena memang banyak sekali mesin-mesin ataupun peralatan lain yang terbakar. Jadi kebun teh ini sekarang tidak difungsikan dan untuk produksinya masih tetap ada. Dari kebun teh Guapara ini dibawa ke Gede yang ada di Cianjur sana, dimana penampakan pabrik dan sekitarnya. Nah, ikuti terus perjalanan saya di perkebunan teh Guapara ini. Ada rumah Belandanya juga ya, saksikan terus. Teman-teman, menurut beberapa catatan sejarah, asal-usul nama Guapara sendiri terbilang unik. Guapara ini berasal dari sebuah distrik di negara bagian India yang diambil dari kata Guatipika yang berarti desa para penghasil susu. Perkebunan teh Guapara ini sendiri didirikan pada tahun 1886 dan mulai menjual saham secara go public pada tahun 1892 oleh perusahaan Guapara yang berada di Batavia dengan penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. Dan pabrik yang berada di area Guapara ini mulai beroperasi pada tahun 1908 dan menjadi pabrik tertua di Pulau Jawa. Pabrik ini cukup maju dan pada tahun 1933 karena kemajuan yang pesat, pabrik ini melakukan perluasan area perkebunan seluas 80 hektar. Dan posisi pabrik ini terbilang sangat penting karena menjadi bagian dari trio perkebunan yakni Perbawati, Guapara, dan Gede. Pabrik ini sempat berhenti beroperasi pada zaman pendudukan Jepang dan sempat juga mengalami kerusakan pada zaman itu. Namun pada tahun 1949 pabrik ini direnovasi kembali oleh Geoweri & Co. Dan pada tahun 1958 pabrik dan perkebunan ini dinasionalisasi oleh negara dan menjadi bagian dari perusahaan perkebunan negara dan masuk ke lingkup PT PN 12 yang berpusat di Bandung. Kemudian pada tahun 1982, kebun bunga melur yang berada di area Takokak Sukabumi juga dimerger dengan perusahaan Guapara ini sehingga area perkebunan Guapara semakin luas. Dan karena pada tahun 1996 PT PN merubah pemetaan perkebunan, PT Guapara ini berubah menjadi di bawah binaan PT PN 8. Dan untuk sekedar informasi bahwa kebun Guapara ini dulunya adalah perkebunan kopi yang mulai dibukanya pada zaman VOC dengan program tanam paksa. Namun seiring waktu, perkebunan ini kemudian bebenah mengubah tanaman produksinya menjadi tanaman teh karena permintaan teh dunia yang semakin meningkat. Dan produk teh dari perkebunan Guapara ini berhasil menembus pasar Eropa dengan harga yang sangat bagus. Dalam perjalanannya yang melewati beberapa masa zaman penjajahan, pabrik ini tetap bisa eksis di dunia internasional dengan menjaga kualitas dan harga yang tetap stabil. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada Januari 1950, Belanda dengan pasti melindungi kepemilikan
pabrik dan area perkebunan gua para ini kepada Indonesia dengan perlindungan hak-hak hukum yang berlaku. Sayangnya pada tahun 2019 pabrik teh gua para ini terbakar. Kejadian yang menghebohkan warga Sukabumi ini diduga terjadi akibat korsleting arus listrik. Hal ini sangat rasional terjadi mengingat bahwa seluruh kegiatan produksi pengolahan teh di pabrik ini, peralatan dan mesinnya hampir semua menggunakan listrik. Sehingga korsleting listrik rentan terjadi mengingat usia mesin dan peralatan yang mungkin sudah tua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api sebenarnya hanya membakar lantai papan yang ada di bangunan ini. Termasuk juga hasil produksi teh yang sudah dikemas dan pucuk teh yang masih ada di mesin perlayuan juga ikut terbakar. Namun produksi teh dari kebun gua para ini masih tetap berlanjut dan diproses di pabrik teh gede yang berada di Kabupaten Cianjur. Dan kerugian atas kejadian itu ditaksir berjumlah di atas 100 juta. Namun demikian, entah mengapa pabrik teh gua para ini hingga sekarang tidak lagi dioperasikan. Dan apapun alasannya, saya yakin bahwa pihak manajemen dan pihak pemerintah yang mengelola perkebunan dan pabrik gua para ini mempunyai alasan yang sangat rasional. Dan harapan saya selaku penikmat sejarah, semoga pabrik teh gua para ini bisa difungsikan kembali, baik itu sebagai pabrik pengolahan teh ataupun sebagai tempat wisata sejarah untuk edukasi generasi yang akan datang, sehingga nantinya kita masih bisa mengingat pabrik teh gua para ini sebagai salah satu penyumbang devisa untuk negara kita ini. Dan tentunya pabrik teh gua para ini juga salah satu hal yang membuat nama Indonesia terkenal di kancah dunia internasional dengan produksi teh terbaik yang ada di negara ini. Dan video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Saya Mang Ius untuk Tukang Ulin Channel pamit. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.